Selamat datang mahasiswa-mahasiswa Universitas Gunadarma jurusan Arsitektur. Hari ini saya akan memberikan materi pembelajaran tentang Lembaga Sertifikasi Profesi atau disebut dengan LSP jurusan Arsitektur Gunadarma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Pada hari ini kita akan mempelajari modul 6, elemen yang bagian yang kedua, ya kan? Modulnya tetap sama, menyiapkan bahan dokumen pengadaan. Nah, ini pengantar dulu, ya kan? Dari Lembaga Sertifikasi Profesi bahwa kita itu akan nantinya di dalam dunia kerja kita akan mendapatkan tantangan yang berat, ya kan? Kalau kita tidak punya sertifikasi keahlian, barangkali kita tidak akan bekerja sesuai dengan bidang kita, ya kan? Makanya di Lembaga Sertifikasi Universitas Gunadarma jurusan Arsitektur kita memberikan pelatihan sehingga nanti bisa lulus dari Universitas Gunadarma ini dengan punya sertifikasi keahlian, bisa kerja dimanapun sampai ke luar negeri itu bisa dipakai karena sertifikatnya sertifikat BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Nasional. Yang kita pelajari kalau di modul 1 sudah selesai, itu adalah dokumen pengadaan, yang nomor 2 juga proses pengadaan barang dan jasa. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang modul 6 bab 3 dan bab 4, ya, pelaksanaan komunikasi dan koordinasi pada pengadaan barang dan jasa, dan termasuk juga membuat RKS dan RAB. Nah, koordinasi itu apa nih kira-kira, ya kan? Kalian kalau bekerja itu harus berkoordinasi dengan orang lain. Arsitek itu tidak bisa berdiri sendiri, ya kan? Koordinasi itu berarti mengikat, mempersatukan, menyelaraskan semua aktivitas sehingga semuanya itu sama, ya, sejalan, seide, sekata. Ya. Koordinasi dalam internal organisasi itu, ini saya kutip dari Gary Terry, ya, Josh R. Terry, ya kan? Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksana untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam, harmonis pada sasaran yang ditentukan. Jadi ini kalau Anda nanti bekerja di proyek tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, ya kan? Harus bekerja sama. Ini seperti memain bola, memasukkan bola ke gawang lawan. Kalau sendiri pasti akan cepat capek, ya kan? Pikirannya lelah. Kalau itu bareng-bareng, mungkin Anda bisa mengontrol diri, ya kan? Membuat kebijakan yang digunakan oleh bersama-sama sehingga bisa digunakan secara bareng-bareng, ya kan? Biasanya itu koordinasi itu tentang aturan, tentang perencanaan atau planning, tentang pelaksanaan atau acting, tentang orang, ya kan? Kemudian tentang pengawasan. Nah, fungsi dari tujuan koordinasi itu apa kira-kira? Ya, fungsinya adalah agar orang-orang dan pekerjaannya itu diselaraskan, diarahkan untuk mencapai tujuan yang sama, ya. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan. Pasti ada lah di proyek itu, ya kan, antara mandor dan tukang, ya kan, tukang dan supervisor itu pasti ada clash, ya kan, ada clash, ada beda pendapat. Nah, ini tujuan koordinasi itu seperti itu, untuk menyatukan pendapat. Kemudian ada tujuan yang lain lagi adalah fungsi dan tujuan untuk sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Ya, kalau membangun ya tujuannya pembangunan selesai, cepat selesai. Ya.
Sasarannya seperti itu. Kemudian semua unsur manajemen nih, 5M. Man, money, material, mesin, method, ya kan? Itu harus bekerja sama. Nah inilah gunanya koordinasi. Bagian dari arsitektur itu harus bisa koordinasi. Makanya pada waktu pembelajaran kita sering meminta Anda untuk bekerja kelompok, ya kan? Supaya apa? Semua tugas, kegiatan dan pekerjaan ini terintegrasi, ya, mencapai sasaran yang sama. Nah, dokumen dalam pelaksanaan komunikasi itu biasanya itu ada planning, ya kan? Dokumen perencanaan ini apa sih kira-kira? Ya kan? Untuk merancang itu apa nih perencanaan? Itu ada pemaketan anggaran, ada cara pelaksanaan, ada spesifikasi teknis, ya, harga pokok standar, ada draft kontrak, ya, ada menyusun persiapan anggaran, ya, dan sebagainya. Termasuk sampai nanti swakeloya pelaksanaan penyediaan proyek, pelaksanaan kontrak, serah terima, ya kan? Nanti seperti itu uraian kegiatannya, ya, sampai nanti dapat laporan hasil. Nah ini nanti yang akan kalian lakukan pada waktu selesai modul 6 ini, ya. Jadi salah satunya adalah Anda membuat dokumen kontrak, ya kan, atau rencana kerja, ya kan, dan syarat atau disebut dengan RKS, atau juga Anda nanti disuruh membuat rencana anggaran biaya, ya kan. Nih, jadi seperti itu, sampai seperti itu ya di di modul 6 ini kita mempelajari hal-hal yang kadang-kadang di luar kebiasaan seorang arsitek, ya. Arsitek kok mau bikin laporan, memang nanti di lapangan seperti itu, ya kan. Anda nanti kerja praktek, nah pas kerja praktek bikin laporan, nah laporan itu adalah bagian dari apa yang akan Anda lakukan di modul 6 ini. Nah pada waktu koordinasi biasanya ada rapat, ya kan. Kita itu harus tertib administrasi, ya kan. Rapatnya itu nanti ditulis secara terstruktur supaya apa? Nanti agenda-agenda itu yang akan dilaksanakan di proyek itu bisa dilaksanakan, kemudian di checklist hasilnya. Nah kalau nggak ditulis secara begini, ya kan, itu nanti lupa semua. Kalau sudah di lapangan sudah panas, itu sudah blank semua. Jadi harus ada koordinasi yang baik, ya. Nanti ada tempatnya di mana, pemimpinnya siapa, pada waktu memimpin rapat, agendanya apa saja. Nah agenda inilah yang menjadi tolok ukur ujung tombaknya suatu organisasi dan suatu koordinasi, ya. Rapatnya di mana, waktunya kapan, instansi yang hadir siapa saja, swasta atau negeri, ya kan. Pada waktu kita membangun semuanya harus hadir, ya. Swasta boleh, negeri juga boleh. Kalau kita membangun apartemen misalnya, stakeholder, penanggung jawab pemerintah juga harus hadir, ya. Contoh berita acara rapat koordinasi yang lain adalah agenda pertama apa, ya kan, nanti diringkas. Agenda kedua apa, nanti diringkas juga, dan seterusnya. Nah, nanti biasanya ada PIC, person in charge, ya. Jadi orang yang mengurusi hal-hal tertentu, ya kan, PIC-nya itu, ya. Ini ada juga misalnya agendanya tentang anggaran. Nah ini ada KPA, kuasa pengguna anggaran, ya kan. Ini biasanya tentang tender, ya kan. Nah sekarang kita akan belajar tentang RKS. Sebenarnya apa toh RKS itu? Fungsinya apa? Ya kan? RKS itu rencana kerja dan syarat. Ini adalah pendamping, dokumen pendamping untuk pelaksana proyek, baik di pelelangan waktu ataupun nanti pada waktu di pelaksanaan.
ya kan? Harus ada ini, ya. Nih, RKS adalah pedoman penting dalam melaksanakan suatu proyek. Jadi tidak hanya gambarnya saja, tapi juga ada dokumennya. Nah, ini yang kalau di jurusan arsitek memang agak kurang, ya kan? Karena kita nggak mendalami secara detail. Karena ini ada instansi tertentu yang atau instruksi tertentu yang harus disediakan, ya, dilakukan pada waktu membuat RKS, ya kan? Isinya apa sih RKS itu? Yang pertama itu instruksi berisi informasi, ya, berisi pelaksana kontraktor. Macam-macam, ada penawaran, kemudian ada informasi penyusunan buku, laporan, evaluasi, penawaran, penunjukan, vendor, peserta, ya kan, penyedia jasa, apa saja, alat-alat gitu ya. Kemudian yang kedua, itu berkaitan dengan pelaksanaan kontrak. Ya kan? Kontrak itu macam-macam ya. Kontrak itu isinya juga macam-macam. Tapi ada hak, ada kewajibannya, bayarnya kapan, syaratnya apa saja, ya kan? Kalau terjadi perbedaan penafsiran, itu bagaimana cara menyelesaikan. Nah, itu nanti di RKS itu ada. Pasti ada selisih nanti, selisih paham pada waktu pelaksanaan proyek, ya kan? Wong Anda saja dengan keluarga aja kan juga sering selisih pendapat. Nah, itu bagaimana cara menyelesaikan perselisihan itu. Nah, nanti di RKS ada. Misalnya saja, itu kalau di RKS tidak detail tentang bahan bangunan nih, batu bata nih misalnya. Si owner menginginkan batu bata yang mulus ya, maksudnya kotak-kotak, tidak ada bengkong-bengkongnya gitu kan. Ukuran 10 kali 5 atau kali 6 kali 20 misalnya. Ternyata pengennya si owner seperti itu. Tapi kenyataan di lapangan batunya kecil-kecil, batu batanya, ya kan? Lah kan tidak sesuai. Ya. Jadi secara teknis itu di kontrak di RKS itu sudah disebutkan. Ya. Sehingga tidak terjadi perselisihan. Kemudian yang ketiga itu berisi tentang data proyek. Ya kan? Informasi tambahan, perubahan atas instruksinya, bagaimana pelaksanaan, kontraknya seperti apa, paket-paketnya seperti apa, gitu ya. Misalnya di lapangan terjadi banjir misalnya, ya kan? Nah, nanti ada penambahan informasi, barangkali yang bisa disetujui oleh kontraktor maupun owner. Ya, jadi harus ini force majeure, jadi tetap dilaksanakan dan dikompromikan. Isi RKS itu berisi tentang syarat umum, syarat administrasi, dan syarat teknis, ya kan? Jadi ada 3 isi, nanti tolong dijelaskan, ya kan? Isi kontrak RKS, isi RKS itu syarat umum, admin, teknis. Syarat umum itu yang mengenai tugas dan kewajiban pemilik, pengelola, kontraktor, perencana, drafter, sampai office boy itu ada di sini nih syarat umum, ya kan? Kemudian syarat administrasi, ini tentang jangka waktu, penyerahan, pembayaran bagaimana, dendanya seperti apa, besarnya jaminan kayak apa, ya kan? Jadi nanti di admin itu sudah ada disebutkan. Kalau terjadi kelambatan, misalnya harus didenda sekian, berapa per hari. Nah, seperti itu. Nanti ada ketentuannya. Ya. Yang ketiga itu tentang syarat teknis. Ya. Itu berisi tentang jenis uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan. Ya. Termasuk juga mutu bahan. Nah, ini teknis banget. Ya kan? Masang keramiknya ukurannya berapa kali berapa. Kemudian natnya berapa lebarnya. Semennya, ya kan? Yang lemnya itu semennya itu berapa, apa mereknya. Di situ disebutkan ya, di syarat teknis komplit. Sampai handle kaca tebalnya berapa, warnanya apa, ukurannya berapa, kemampuannya apa saja dijelaskan di RKS. Kalau enggak nanti terjadi perselisihan. Ya. Tadi yang kita
perjelas lagi, ya kan? RKS itu tentang yang umum, itu tentang pemberian tugas dan wewenang, ya kan? Saya ingin membahas tentang yang teknis, ya kan? Kalau bab 1, bab 2 itu biasanya terlalu umum banget, mungkin nggak usah terlalu detail. Nah, ini yang teknis. Ini yang tentang arsitekturnya. Di teknis ini yang arsitektur. Berisi tentang jenis dan uraian pekerjaan, ya kan? Misalnya, Anda membuat pondasi, dijelaskan pondasinya itu dari apa? Apakah pondasi beton bertulang, atau pondasi batu bata, atau pondasi batu belah? Nah, itu dijelaskan. Spesinya berapa? 1:3 kah? 1:2? Terasram atau enggak? Kemudian jenis dan mutu bahan. Bahannya dari apa? Mutunya kualitas 1 atau kualitas 2? Ya kan? Cara pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini nanti yang banyak dilaksanakan atau diceritakan pada waktu Anda kerja praktek. Nah, nanti di sini nih. Ya, cara pelaksanaan pekerjaan. Memang Anda suruh mengamati pelaksanaan pekerjaannya. Nah, di RKS itu sebenarnya sudah ada. Makanya pada waktu kita kerja praktek, biasanya kita minta untuk membuat atau meminta RKS-nya. Jadi Anda tinggal kopas nanti ya, menyadur, kemudian dimasukkan dalam laporan. Ada lagi tambahan detail tentang RKS, ya kan? Di keterangan itu ada pemberi tugas, ada konsultan, ada pengawas, ada hak dan kewajiban, komplit. Di penjelasan umum itu ada jenis pekerjaan apa saja, peraturannya bagaimana, statusnya apa, batas-batas lokasinya seperti apa, batas patoknya di mana, ya kan? Harus dijelaskan gambarnya, detailnya. Di IKS itu juga ada syarat dan pelaksanaan. Ini pelaksanaan pekerjaan. Anda membuat time schedule. Ya, perlengkapan kantornya bagaimana, perlengkapan lapangannya, peraturan kesehatannya seperti apa, ya. Kemudian keselamatan kerjanya, persyaratan. Kemudian di RKS juga ada syarat administrasi. Ada harga tawarnya, tendernya bagaimana, tender bond apa performance bond, ya kan? Ketentuan dendanya bagaimana, didenda atau enggak, pembayaran kontraktor berapa termin. Nah, itulah lamsam atau bagaimana, di situ dijelaskan ya, syarat administrasi, syarat pelaksanaan, syarat keterangan, penjelasan umum. Nah, sekarang kita mengancik yang bagian yang kedua di modul 6 ini. Ya. Di bagian akhir kita membuat namanya rencana anggaran biaya. Di dalam rencana anggaran biaya itu sebenarnya merupakan sudah di awal itu sudah ada. Sebelum tender itu sebenarnya sudah ada. Jadi perkiraan itu sudah ada. Ini karena untuk lelang. Nah, acuan RAB itu ada bill of quantity atau BQ. Ya kan? Dokumen tender berisi tentang kuantitas volume. Yang berikutnya tentang harga estimasi. Ya kan? Honor estimate atau HPS, harga pokok standarnya. Nah, langkah-langkah menyusun anggaran. Pertama itu tentukan dulu volumenya. Jadi Anda nanti menghitung volume. Yang kedua, memperhatikan spesifikasi teknis. Ya kan? Dari apa nih bahannya? Ya, yang keempat mencari rekanan. Rekanan itu yang bisa mencarikan supplier, yang bisa mendatangkan pasir, bisa mendatangkan batu bata, bisa mendatangkan besi yang dengan spek khusus, kaca mungkin. Nah, ini tahap keempat. Tahap kelima itu tentang survei lokasi, ya kan? Bagaimana informasi lapangan seperti apa? Di sana ada material enggak kira-kira di sebelah bangunan. Nah, kalau enggak harus bikin jalan baru mungkin karena susah masuknya. Materialnya juga susah. Ya. Keenam itu menganalisis setiap tahap ya pekerjaan. Yang ketujuh itu membandingkan rekap biaya. Jadi yang sudah direkap itu dihitungkan dengan harga perkiraan. Ya kan? Untung enggak nih kira-kira? Ya. Yang ke-8, lah setelah semuanya komplit, ya buat penawaran, ya kan? Ditawar dong, yang dilelang tadi ya, dimasukkan ke penawaran. Langkah-langkah untuk membuat RAB.
ya kan? Ini sudah yang dijelaskan tadi. Yang saya amati yang terakhir, membuat rencana anggaran biaya. Jadi namanya biaya, direncanakan juga. Tapi di sana ada analisa bahan, analisa upah, ada analisa per item pekerjaan. Termasuk membuat daftar harga satuan upah. Jadi komplit, ada upah, ada tenaga, kemudian ada bahan bangunan. Nah, nanti ketemu namanya rencana anggaran. Iya. Ini dokumen Bill of View. BOQ-nya, kalau di lapangan BQ, ya, biasanya menyebutkan gitu. Dokumennya biasanya ada denah, tampak, potongan, gambar rencana, gambar detail. Detail lantai, detail, pokoknya komplit. Segambar-gambarnya ditentukan, dimasukkan. Karena kalau nggak bisa dihitung. Ini membuat daftar kuantitas atau bill BQ-nya, ya kan? Kuantitas tadi, ini kan tadi apa namanya? Dokumennya. Kalau sekarang kuantitasnya, ya kan? Yang pertama itu jenis pekerjaan, yang kedua kuantitas atau volume, yang ketiga perhitungan kuantitas, ya. Nah, bagaimana cara mempelajari jenis pekerjaan yang diidentifikasikan sesuai dengan gambar kerja tadi ya? Itu daftar kuantitas itu seperti apa nih kira-kira gambar detailnya? Gambar detail bangunannya seperti apa? Rujukan akhirnya sesuai RAB enggak kira-kira? Setiap pekerjaan disusun dalam berbagai item sesuai lingkupnya, ya. Lingkup pekerjaan disusun dalam satuan yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Ini yang kedua, ya kan? Kuantitas atau volume. Nah, jadi nanti Anda pada waktu membuat BQ kuantitas, ya kan? Itu harus mempelajari gambar detail. Ini yang kadang gambar detail yang tidak masuk ke apa namanya? Ke yang kita pelajari di arsitektur di Gunadarma ini. Ya memang kita kurang, akui saja, ya. Kita nggak sampai ke detail karena kita masih preliminary design. Biasanya tentang kuantitas, detail pekerjaan, harga, ya. Nah, terus kemudian kita tentang perhitungan kuantitas volume pekerjaan, dirangkum dalam tabel rekapitulasi kuantitas pekerjaan, ya kan? Jadi Anda nanti berbuat tabel, kemudian nanti terakhir adalah membuat kurva S, ya kan? BQ, rekapitulasi, membuat titik tolak pematangan bagaimana, kemudian dibuat kurva S-nya, ya. Nah, ini menghitung rencana anggaran. Ini yang paling akhir kan. Data RAB-nya bagaimana dikumpulkan. Data pendukungnya dianalisis. Jadi Anda nanti membuat analisis. AHSP, harga satuan. Bagaimana? Upahnya seperti apa? Alatnya bagaimana? Ya kan? Sesuai dengan patokan setempat. Kemudian yang keempat, analisis harga satuan pekerjaan. Tukang itu membuat tembok sehari berapa meter persegi misalnya. 1 meter persegi berapa harganya, ya kan? Ini satuan pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah rencana anggaran biaya pekerjaan. Dihitung sesuai gambar rancangan. Jangan sampai meleset, jangan sampai rugi. Ya, kalau Anda nanti merancang, ya. Data yang digunakan untuk pendukung RAB itu biasanya data tanah, data sistem transportasi, keputusan kepala daerah, Kemen PUPR itu tentang harga satuan, ya, setempat. Kemudian daftar pabrik, harga pabrik tadi ya. Data pendukung yang dianalisis untuk mendukung RAB, ya kan? Itu adalah gambarnya dianalisis dulu, ya. Kemudian volumenya dihitung. Setiap pekerjaan dilihat aspeknya, cara mobilisasinya bagaimana. Pakai truk kah atau bukan, ya kan? Diangkut pakai manusia atau enggak? Efektif mana dihitung-hitung ya. Kemudian harga satuan bahan, ya, diidentifikasi sesuai dengan patokan harga setempat. Ini penting sekali, ya. Kalau Anda tidak memperhatikan harga ini, Anda rugi di akhirnya, ya. Kalau Anda nanti sudah bekerja di lapangan, rasio upahnya beserta barang bagaimana, sesuai dengan menu Menteri PUPR tidak, ya kan?
Analisis harga satuan pekerjaan disusun berdasarkan patokan harga setempat. Jangan sampai harga batu bata di Kerawang nanti disamakan dengan di Jakarta, karena dari Kerawang itu diangkut ke Jakarta, jadi harga di Kerawang tentunya lebih murah, ya kan? Jadi ini harus dijadikan patokan harga setempat ya, bukan harga tambah transportnya. Kemudian bikin rencana anggaran ya, ditentukan sesuai gambar rancangan. Nah, ini makanya Anda kalau membuat gambar rancangan itu yang detail. Ya kan? Dibikin rekapitulasi yang detail, ada PPN-nya, ya kan? Jumlah total dibulatkan sesuai dengan pembulatan, ya. Nih. Nah, itu barangkali yang terakhir modul 6. Jadi membuat RAB itu ternyata banyak sekali yang harus dicantumkan, ya. Bagian RAB yang terakhir, saya kira sekian dulu materi pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih.